one right here. That's it, you got it right there. Pernahkah kamu berpikir, kenapa manusia lebih memilih menjelajah keluar angkasa daripada menyelam ke lautan terdalam? Karena rasanya banyak yang belum kita ketahui tentang bumi yang sudah kita tempati selama jutaan tahun. Seperti yang sudah kita ketahui, bagian terdalam dari lautan berada di Palung Mariana. Suatu celah yang dalam di dasar laut yang disebabkan oleh subduksi satu lempeng tektonik di bawah lempeng lainnya. Kedalaman Palung Mariana bahkan mengalahkan ketinggian Gunung Everest. Bicara tentang Palung Mariana, kita pasti harus membahas penduduk di sana. Kok bisa mereka tinggal di kedalaman laut yang dingin dan gelap? Dan kenapa bentuk mereka aneh semua ya? Maksud saya, penampilan mereka nggak seperti ikan atau hewan laut pada umumnya. Akhirnya saya pun research lebih dalam. Dan ini yang bisa saya dapatkan tentang wujud aneh hewan di laut dalam. Pada tanggal 10 Juli 2016, kapal Okeanos Explorer dari NOAA atau National Oceanic Atmospheric Administration memulai penyelaman ke bagian terdalam Samudra Pasifik, tepatnya di area Palung Mariana. Dan hingga sekarang, mereka telah menjelajah bagian laut terdalam untuk mempelajari kehidupan di dasar lautan. Dengan bantuan D2 atau Deep Discoverer, sebuah perangkat robot penyelam yang dikendalikan secara remote atau ROV. Dan saya menyadari, kita termasuk dalam generasi yang beruntung, karena kita dapat menonton rekaman video penyelamannya. Bahkan live streaming dari penjelajahan laut dalam ini, serta berkesempatan untuk melihat makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya. Penyelaman ini dilakukan oleh beberapa ilmuwan dan peneliti yang kelihatannya sangat menikmati apa yang mereka lihat di layar. Juice. Ooh, a long-nosed chimera. Yay! Chimeras are also, I guess you could call them living fossils. They are cartilaginous fishes, a separate group from the sharks and rays. Look at those dimensions. And they've been around for quite a long time. There aren't very many species of them. So this will be from the family Rhinochimeridae, and those are known as commonly as the long-nosed chimera, which I don't know why the name 010, speed decimal 2. Good copy. Oh, that's a magnificent little surprise. Oh, that's the first time I've seen one so close. That's amazing. Another amazing dive. Mereka menyelam menjelajahi area lautan, melewati titik di mana hanya sedikit cahaya yang bisa masuk. Area ini disebut zona mesopelagis atau zona twilight. Zona senja kalau kata anak sekarang. Setelah itu, penyelaman berangsur menuju kegelapan yang hakiki, yang disebut zona batipelagis atau zona midnight. Sebagian besar volume lautan dunia berada di dalam zona batipelagis. Tapi ada yang lebih dalam daripada zona batipelagis. Kedalaman 4 km hingga 6 km ke bawah adalah zona abyssopelagis, alias di abyss. Robot penyelam Okeanos mampu menyelam hingga kedalaman 6 km, di mana sebagian besar dasar laut berada.
sementara palung Mariana bisa sampai 11 km kedalamannya. Jika melihat bentuk kehidupan di kedalaman ini, yaitu zona bathypelagis dan zona abyssopelagis, kita seperti berada di planet lain. Banyak sekali hewan-hewan yang aneh yang belum pernah kita lihat sebelumnya, seperti isopoda raksasa, viperfish, gulper eel, ubur-ubur yang kerap-kelip, lalu ini juga. Oh, apa ini? Wah, apa lagi nih? Hampir semuanya tampak surreal, seperti mimpi buruk atau mimpi aneh yang kamu alami waktu sedang demam. Bahkan, udang yang berkerumun di sekitar hydrothermal vent pun terlihat aneh, pucat, dan seperti hantu. Kenapa semuanya terlihat sangat aneh di sini? Seperti semua hewan, lingkungan mereka memainkan peran besar dalam evolusi mereka. Dan laut dalam adalah lingkungan yang paling ekstrim. Peran terbesar adalah tekanan air. Untuk setiap kilometer penyelaman, tekanan air menjadi 100 kali lebih besar. Itu berarti, di dasar samudra, tubuh kita harus menahan tekanan air 600 kali lebih besar daripada tekanan udara yang kita alami di permukaan. Untuk bertahan dalam tekanan sebesar itu, menjadi fleksibel akan sangat membantu. Memiliki tubuh yang lembut atau memiliki tulang rawan yang dapat menepuk tanpa patah. Tubuh yang mengandung banyak air juga membantu mengurangi tekanan air. Dan ada hipotesis yang mengatakan bahwa bentuk tubuh yang memanjang juga akan membantu organisme mengatasi tekanan. Dan ini menjelaskan mengapa kebanyakan ikan laut dalam memiliki bentuk tubuh memanjang, seperti belut. Tekanan air bahkan mempengaruhi kehidupan laut dalam pada tingkat sel. Membran sel mereka membutuhkan lebih banyak lemak tak jenuh untuk menjaganya tetap cair. Atau dinding sel mereka akan hancur, membeku, dan kehilangan fungsi. Tidak sampai di situ. Di dalam sel mereka terdapat lebih banyak molekul organik yang disebut piezolites, yang mampu mengikat air dan menjaga agar protein di dalam sel tidak terdistorsi. Beberapa ikan juga perlu menemukan cara baru untuk mengatur daya apung mereka di bawah sana. Karena swim bladder atau kantung gas yang biasa digunakan ikan untuk mengapung akan hancur di laut dalam. Sehingga beberapa spesies berevolusi dan mengembangkan solusi. Kita ambil contoh blobfish. Daging blobfish sebenarnya bertekstur lengket dan memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Coba perhatikan ini. Ini bentuk asli dari blobfish. Aneh? Mungkin, tapi nggak jelek-jelek banget kan? Ini karena di laut dalam, tekanan air membantu membentuk tubuh blobfish, sehingga tubuh mereka kelihatan kuat dan padat. Tapi sayangnya, ketika kita menangkap dan membawanya ke permukaan, tubuh mereka akan meleleh karena sel-sel mereka hancur akibat perubahan tekanan yang radikal. Lalu mereka difoto dalam keadaan seperti ini dan dipublikasi. Akibatnya, rupa mereka saat meleleh lebih dikenal dan menjadi semacam standar untuk wujud hewan laut dalam yang jelek. The world's ugliest animal is
The blobfish. Yeah, this even made my stomach turn, and I get to cover some pretty gross stories. I mean, look at that mini blob or whatever that is dripping from its grim frown. Ugh. Sementara ikan lain seperti tripod fish memiliki sirip yang sangat panjang, sehingga bisa difungsikan seperti tripod dan memungkinkan mereka seperti berdiri di dasar laut. Aneh? Pasti. Tapi evolusi adaptif ini membantu mereka menghemat energi, karena berdiri menggunakan tripod lebih efektif daripada harus mengibaskan sirip setiap saat. Kaki panjang ini juga memiliki fungsi lain, yaitu merasakan getaran dan membantu mereka menangkap mangsa. Nah, ini juga yang menjadi masalah lain di laut dalam, yaitu kelangkaan makanan. Karena cahaya matahari tidak bisa menembus zona ini, otomatis tanaman tidak bisa hidup di sini. Lalu dari mana mereka mendapat makanan? Ada beberapa sumber makanan di laut dalam. Bangkai organisme yang tenggelam dari permukaan, zat kimia yang keluar dari celah bebatuan, atau berburu organisme hidup lainnya yang bisa mereka temukan. Dan ini sangatlah susah untuk dilakukan. Untuk menyiasati keadaan lingkungan yang sangat gelap, strategi berburu yang unik pun diciptakan. Beberapa hewan memiliki kemampuan memproduksi cahaya bioluminescen, seperti anglerfish yang memikat mangsa dengan cahaya bioluminescen. Ikan newbie akan sangat tertarik dengan cahaya ini. Mereka akan mendekat tanpa curiga. Do you see anything? I see a light. A light? Yeah, over there. Hey, Conscience, am I dead? No, I see it too. What is it? It's so pretty. I'm feeling happy, which is a big deal for me. I want to touch it. Ooh. Hey, come back. Come on back here. I'm gonna get you. I wanna get you. I'm gonna get you. I'm gonna swim with you. I'm gonna get you. I'm gonna be your best friend. Good feelings gone. No. Metode ini sangat efektif karena tidak mengeluarkan banyak energi. Metabolisme mereka pun melambat untuk menghemat lebih banyak energi. Anglerfish, viperfish, dan fangtooth memiliki gigi yang mampu menjebak mangsa mereka, seperti sangkar. Sehingga kemungkinan untuk meloloskan dari gigitan mereka menjadi sangat-sangat kecil. Jika ikan lain menggunakan cahaya untuk membingungkan predator, beberapa ikan menggunakan cahaya untuk melihat, seperti lanternfish, yang memiliki fotofor penghasil cahaya di sepanjang permukaan perut serta di hidung, yang berfungsi seperti lampu depan. Tapi banyak juga hewan yang telah menyerah sepenuhnya. Mereka tidak memiliki penglihatan. Banyak dari mereka memiliki mata yang tidak berfungsi, atau tidak memiliki mata sama sekali. Ngomong-ngomong soal mata, nggak sah kalau kita nggak membahas barrel eye fish. Ikan ini unik. Matanya terdapat di dalam kepala, di dalam kubah yang transparan di bagian atasnya. Kubah itu berisi cairan bening, dan di dalamnya terlihat sepasang mata berbentuk gentong. Dalam bahasa Inggris, gentong disebut barrel. Itu sebabnya ikan ini disebut barrel eye atau mata gentong. Mata gelombang ini selalu melihat ke atas, tapi juga bisa bergerak ke bawah, sehingga ikan itu bisa melihat ke depan. Kelemahannya, mereka tidak bisa melihat ke samping. Mata ikan ini memiliki cairan hijau
yang mampu menangkap cahaya kecil yang berhasil masuk ke kedalaman laut. Dan mata ikan ini sangat sensitif, sehingga mereka bisa membedakan antara cahaya matahari dengan cahaya bioluminescent yang dipancarkan oleh makhluk lainnya, yang mungkin saja merupakan mangsanya. Kebayangkan betapa sulitnya hidup di laut dalam. Melihat susah, menemukan makanan lebih susah. Tapi ternyata masih ada yang lebih susah lagi, yaitu menemukan pasangan. Tapi untuk mengatasinya, beberapa ikan bersifat hermaprodit atau berkelamin ganda. Bukan aseksual ya. Maksudnya gini. Jika sudah waktunya kawin, lalu bertemu spesies yang sama, mereka bisa langsung kawin. Dengan catatan harus dengan kelamin yang berbeda. Semacam role play. Bisa milih mau jadi betina atau jantan. Setelah itu, mereka dapat bereproduksi dan berkembang biak. Ngomong-ngomong soal kawin, kamu harus tahu bagaimana anglerfish kawin. Cara kawin anglerfish laut dalam cukup radikal. Ketika masa kawin tiba, anglerfish betina akan melepaskan feromon untuk menarik perhatian pejantan yang berukuran jauh lebih kecil. Setelah pejantan mendekat, dia akan menggigit betina, biasanya di bagian perutnya. Dan jaringan tubuh mereka akan menempel bersama, secara permanen, menyatu dengan pasangan dalam ikatan pernikahan yang sangat suci. Sang jantan akan mendapat aliran darah dari betina, sementara sang betina akan mendapat suplai sperma dari pejantan. Sama-sama diuntungkan berarti ya? Atau seksual parasit? Selain ikan, ada banyak makhluk aneh lainnya, seperti spons, bintang laut, cumi-cumi, gurita, ubur-ubur, dan kepiting. Meskipun nama-nama tersebut bisa kita lihat di laut dangkal, tapi di laut dalam wujud mereka sangat aneh. Tapi menurut saya pribadi, meskipun bentuk mereka aneh dan mengerikan, mereka seperti memiliki keindahan dalam kelasnya sendiri, yang tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan hewan-hewan di permukaan. Laut dalam memang bukan lingkungan yang ramah, tapi pada kedalaman ekstrim ini ternyata masih ada kehidupan, masih ada keindahan, bahkan masih ada cinta. Jadi buat kamu yang jomblo, peribahasa masih banyak ikan di laut memang tepat. Gak usah khawatir gak akan dapat jodoh. Tinggal kamu pilih aja, mau ikan yang di permukaan yang memiliki bentuk dan warna yang indah tapi mainstream, atau mau ikan di laut dalam yang unik dan eksotis yang bisa berubah jenis kelamin. Terlepas dari ikan-ikan tersebut, faktanya memang lebih banyak orang yang lebih memilih pergi keluar angkasa daripada menjelajah dasar Palung Mariana. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya.